bahwa Persib kabarnya nggak akan semudah itu untuk mendapatkan tanda tangan pemain ini. Karena faktanya, diam-diam Persib ternyata mendapatkan saingan yang cukup serius dalam perburuan pemain ini, yaitu dari sang rival Persija Jakarta. Jadi baru aja beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan rumor yang menyebut bahwa Federico Barbah bakal hengkang dari Persib Bandung. To be honest, I'm missing my family here now. I lived a complicated period, no? So I got sick, I got hospital, and it's not easy. So Gua juga udah bahas rumor tersebut beberapa hari yang lalu, dan di situ gua udah melakukan analisis yang memang hasilnya mengarah bahwa rumor tersebut ada kemungkinan yang cukup tinggi untuk terjadi. Dan tentunya jika memang nantinya benar terjadi, maka mau gak mau Persib harus secepat mungkin mencari pengganti minimal yang kemampuannya setara dengan Federico Barbah. Dan belum lama rumor tersebut keluar, ternyata sekarang ada lagi kabar tentang sosok yang disinyalir bakal menggantikan posisi Federico Barbah di Persib Bandung. Yang kabar ini menyebut bahwa Persib udah melakukan pendekatan ke salah satu bek asal Eropa, tepatnya negara yang sama dengan Barbah, yaitu Italia. Yang pemain bertahan ini emang punya pengalaman yang cukup tinggi di sepak bola Italia, dan yang gak kalah penting adalah pemain ini juga sama produktifnya seperti Federico Barbah. Tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa Persib kabarnya nggak akan semudah itu untuk mendapatkan tanda tangan pemain ini, karena faktanya diam-diam Persib ternyata mendapatkan saingan yang cukup serius dalam perburuan pemain ini, yaitu dari sang rival Persija Jakarta. Siapa pemain tersebut, gimana pengalamannya, dan bagaimana spesialisasinya, semua bakal kita bahas di sini. Dan tenang aja, kalian gak akan gua kasih informasi yang gak jelas sumbernya dari mana, karena informasi ini bersumber langsung dari media sepak bola Italia, yang artinya sumber informasi ini kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi langsung aja, pemain yang dimaksud di sini bernama Andrea Tirtiello. Dia adalah pemain yang sekarang membela klub bernama Virtus Entella yang berkompetisi di Serie B alias kasta kedua Liga Italia. Nah, Andrea Tirtiello ini punya tinggi 188 cm, usianya 30 tahun, dan tentunya berposisi sebagai bek tengah. Tapi selain bek tengah, pemain ini juga tercatat pernah bermain sebagai bek sayap kanan, walaupun jumlahnya memang nggak sebanyak ketika dia main sebagai bek tengah. Dan dari segi market value, dia punya market value yang lebih murah dari Federico Barbah, yaitu senilai 6,95 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana kabar ini muncul? Jadi kabar ini awalnya berasal dari media Italia bernama La Casa dello Sport. Media yang sama ketika pertama kali memberitakan kesepakatan transfer antara Federico Barbah dengan Pescara. Jadi media tersebut bilang bahwa Persib punya ketertarikan terhadap Andrea Tirtiello dari Virtus Entella untuk menggantikan posisi Federico Barbah. Tapi mereka juga bilang bahwa Andrea Tirtiello ini diminati secara kuat oleh klub lain di Indonesia yang berbasis di Jakarta, yaitu Persija. Jadi kalau kita lihat dari sumber pemberitaan tadi, belum ada kesepakatan antara Andrea Tirtiello dengan Persib maupun Persija. Prosesnya baru ada pendekatan, baru ada ketertarikan, maka dengan kondisi tersebut artinya segala macam kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Tapi whatever nanti jadinya gimana, entah deal ke Persib, entah deal ke Persija, ataupun gak jadi kedua-duanya, gak ada salahnya buat kita sekarang mengenal lebih dekat tentang siapa Andrea Tirtiello. Jadi Andrea Tirtiello ini merupakan pemain yang udah banyak malang melintang di sepak bola Italia. Tapi malang melintangnya pemain ini bukan di Serie A, melainkan kebanyakan di Serie C dan Serie B. Pokoknya sepanjang karirnya emang cukup sering bolak-balik antara Serie C dan Serie B itu. Dan klub terakhir yang dia bela sekarang bernama Virtus Entella yang sekarang main di Serie B. Yang klub tersebut juga emang baru dia bawa promosi pas musim 2024-2025. Artinya dengan track record tersebut, walaupun sebenarnya Andrea Tirtiello ini gak selalu konsisten tiap musim main di Serie B, tapi dengan kemampuannya bisa bawa promosi. Terus sebelumnya juga di musim 2020-2022 pernah main di Serie B. Artinya pemain ini emang punya kualitas yang cukup untuk bersaing di levelnya kasta kedua Liga Italia. Cuman memang kalau kita bandingkan dengan track record yang dimiliki oleh Federico Barbah, gapnya lumayan jauh
Karena Barba kan udah sering main di Serie A, main di FC Como, terus di Bundesliga, di La Liga, bahkan dia juga udah sering menghadapi striker kelas dunia kayak Romelu Lukaku, Lionel Messi, bahkan Cristiano Ronaldo. Artinya dengan pengalaman tersebut, memang wajar bisa membentuk Barba buat jadi back yang sekarang sangat solid di Persib. Sedangkan Andrea Tirtiello ini gak punya pengalaman yang semewah itu karena memang pengalaman yang tertinggi hanya sebatas main di Serie B. Jadi memang kalau dari segi karir, Andrea Tirtiello ini bukan pemain yang sespesial Federico Barba. Maka dengan track record tersebut, sebenarnya para fans juga jangan mengaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Apalagi yang ekspektasinya bahwa pemain ini bakal lebih hebat dari Federico Barba. Karena yaitu tadi, dari segi pengalamannya gak lebih hebat dari Barba. Tapi nggak apa-apa, nggak hebat dari segi karir belum tentu skillnya itu kalah jauh dari Federico Barba. Karena sekarang kita coba lihat dulu dari segi kualitas dan gaya main. Kalau kita ambil dari segi performanya dalam 2 tahun terakhir, pemain ini menunjukkan statistik yang cukup bagus. Khususnya di musim 2024-2025 yang ketika itu dia masih main di Serie C bareng klubnya Virtus Entella. Saat itu, selama 1 musim, dia main sebanyak 37 laga di Serie C, dan hasilnya, Andrea Tirtiello ini berhasil mencatatkan 16 kali clean sheet. Bahkan sisanya, ketika dia gagal clean sheet, pertahanannya bisa dibilang tetap kokoh karena rata-rata cuma kebobolan 1 gol. Sedangkan di musim ini, karena mungkin levelnya lebih tinggi dan lebih berat ya Pak, main di Serie B, alhasil dari 14 kali dia main, dia hanya berhasil mencatatkan 3 kali clean sheet. Cuman it's okay, dari statistik tersebut bisa kita lihat bahwa hasil yang ditorehkan oleh Andrea Tirtiello ini bisa dibilang lumayan, apalagi ketika main di Serie C itu justru hasilnya sangat bagus. Bahkan Andrea Tirtiello ini pada dasarnya punya kemampuan yang spesial. Jadi seperti yang kita tahu, bahwa Federico Barba di Persib Bandung sekarang selain dia bagus dalam hal defense, tapi dia juga produktif dalam memanfaatkan situasi bola mati untuk dikonversi menjadi sebuah gol. Nah, faktanya, Andrea Tirtiello ini punya kelebihan yang sama. Di musim ini aja, dari 14 laga dia berhasil cetak 6 gol. Bayangin, posisinya bek tengah, tapi bisa cetak 6 gol di kompetisi sekelas Serie B, tentu itu jadi torehan yang bisa dibilang sangat baik. Bahkan uniknya, terkadang beberapa kali gol yang dicetaknya itu dengan trik yang nggak biasa dilakukan oleh seorang center back. Maka dengan modal keunggulan dari segi produktivitas ini, walaupun bukan hal yang utama sebagai seorang center back, tapi ini bisa jadi nilai plus ketika Persib bisa memiliki pemain dengan spesialisasi tersebut. Jadi itu tentang kemampuan yang dimiliki oleh Andrea Tirtiello. Sekarang kita coba cocokkan apakah Andrea Tirtiello ini layak buat menggantikan posisi Federico Barba di Persib. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Situasinya sekarang kan Persib punya 3 center back asing, Julio Cesar, Matricardi, dan juga Federico Barba. Yang mana kita tahu bahwa Julio dan Matricardi ini seringkali bermasalah ketika diduetkan di posisi center back. Sebenarnya kualitas mereka berdua gak jelek-jelek amat, tapi gak sebagus Barba juga. Dan yang jadi masalah adalah mereka berdua punya karakter yang sama dan punya kaki dominan yang sama, yaitu kaki kanan. Sedangkan peran Barba di Persib ini seolah dia bisa memberikan ketenangan di lini belakang. Apalagi dengan kaki dominannya kaki kiri, maka ketika diduetkan dengan center back yang berkaki kanan, itu bisa menciptakan harmonisasi dan keseimbangan yang bagus. Nah, yang jadi masalahnya, Andrea Tirtiello ini adalah pemain yang berkaki dominannya adalah kaki kanan. Maka itu jadi aspek yang perlu diperhatikan, apakah nantinya dia bisa jadi tandem yang bagus buat Julio Cesar ataupun Matricardi, dan apakah sistem permainan yang diciptakan nantinya bakal senyaman Barba atau enggak. Plus satu lagi, aspek yang perlu diperhatikan. Sebenarnya ini bukan berkaitan dengan permainan di lapangan, tapi ini juga bisa berpengaruh secara signifikan. Jadi gini, Persib kan udah punya pengalaman dalam 3 musim terakhir merekrut pemain asal Italia. Ada Stefano Beltram dan Federico Barba. Yang walaupun 2 pemain ini bisa dibilang sama-sama sukses, tapi ternyata kedua pemain ini punya masalah yang sama, yaitu sama-sama kurang nyaman tinggal di Indonesia dan pengen dekat sama keluarga alias homesick. Nah, dengan Andrea Tirtiello yang punya latar belakang kehidupan yang kurang lebih sama, budayanya sama, kemudian dengan track record dia selama berkarir cuma main di Liga Italia, yang jadi kekhawatiran adalah nantinya bisa aja dia mengalami hal yang sama seperti 2 pemain Italia sebelumnya. Walaupun terkait masalah ini balik lagi sama karakter dan kepribadian dari individu pemain, tapi nggak ada salahnya untuk aspek ini harus diperhatikan dan dicarikan solusi supaya nantinya nggak jadi masalah untuk Persib di kemudian hari. Jadi itu penjelasan tentang Andrea Tirtiello. Kesimpulannya, progres transfer yang terjadi per video ini dibuat adalah masih dalam tahap pendekatan. Kemudian usaha Persib untuk mendapatkan pemain ini juga diprediksi gak mudah karena mendapat saingan dari Persija Jakarta. Dan kalau kita lihat dari segi pengalaman, jelas Andrea Tirtiello masih kalah jauh sama Federico Barba.
Tapi kalau dari segi kemampuan, mungkin masih bisa diusahakan untuk setidaknya punya kualitas yang setara dengan Federico Barba. Sekarang pendapat kalian gimana tentang Andrea Tiritiello? Apakah kalian setuju buat pemain ini diangkut ke kota Bandung? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!